Kemudian yang ketiga, hal yang patut untuk dijauhi adalah al-hijamah, yaitu bekam. Karena pengobatan pada waktu itu adalah yang populer itu bekam. Sahha anna Rasulullah SAW ihtajama wa huwa shaim. Padahal Nabi itu dulu melakukan bekam dalam posisi puasa. Jadi meskipun bekam ini alangkah lebih baiknya dijauhkan, tetapi dalam kitab ini jujur sekali memberikan keterangan bahwa padahal Rasulullah juga ketika berpuasa tetap melakukan bekam. Nah, hal ini dipertanyakan. Wasu'ila Anas, akuntum tukrihuna hijamah lis-shaim? Sahabat Anas itu ditanya, apakah engkau tidak suka atau tidak setuju berobat bekam bagi orang yang berpuasa? Beliau menjawab, qala la illa min ajli dha'fi. Saya tidak membenci bekam, tidak, karena itu satu mekanisme pengobatan. Hanya saja saya menganjurkan untuk tidak melakukan bekam bagi orang yang berpuasa itu karena dikhawatirkan akan melemahkan fisiknya. Jadi orang ketika dibekam itu kan diambil darahnya ya, keluar darahnya. Itu bisa berpotensi melemahkan daya fisiknya, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Untuk lebih baik ditundalah bekamnya nanti saja gitu. Faman ad'afathul hijamah kurihalahu. Nah, ini tafsirnya begini. Bagi orang yang ketika dia melakukan bekam kemudian dia akan lemah fisiknya, maka hukumnya makruh. Tidak sampai haram loh ya. Perhatikan, ini adalah anjuran untuk tidak dilakukan. Dalam arti tidak sampai dalam level haram. Berbeda dengan wisol tadi. Kalau wisol itu ada yang mengatakan haram, meskipun ada yang mengatakan diperbolehkan. Sedangkan mencium istri tadi itu tidak sampai haram, hanya tergantung pada kondisi manajemen hawa nafsu seksualitasnya. Jika rawan, maka lebih baik ditinggalkan, karena jika tidak bisa memanajemen itu dapat berakibat fatal. Kemudian hijamah ini bagaimana? Bagi orang yang punya fisik yang lemah, ketika dibekam maka makruh hukumnya idla ya'manu minal fitri, karena itu berpotensi nanti ketika lemah maka akan memberikan dorongan untuk berbuka puasa. Au min fiqhul ibadah alaihi fayatarabbam biha fayukrahu ibadatullah, atau akan memberatkan dia untuk melakukan ibadah sehingga mager hawanya dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah ilatnya mengapa bekam ini tidak dianjurkan untuk dilakukan ketika dalam berpuasa. Dalam kaidah fikih disebutkan al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu kembali pada ilatnya. Ilatnya bagaimana? Ilat itu adalah alasan atau hal yang menjadi argumentasinya itu apa, kondisinya seperti apa, maka itulah yang menjadi dasar hukumnya. Contoh, sholat itu hukum dasarnya adalah wajib berdiri, tetapi bagi orang yang tidak mau berdiri maka boleh untuk duduk, tidak wajib lagi berdiri. Maka al-hukmu yaduru ma'a illati. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hal yang alangkah lebih baiknya dijauhkan atau tidak dilakukan adalah al-kuhlu, menggunakan celak. Menggunakan celak itu loh, yang hitam di mata. Karena Anas yaktahilu wa huwa shaim. Padahal sekali lagi ini ada kejujuran keterangan bahwa sahabat Anas, beliau ketika sedang berpuasa itu tetap memakai celak. Itu bagaimana? Waqal A'mash ma ra'aitu ahadan min ashabina yukrihul kuhla lis-shaim. A'mash itu memberikan pernyataan bahwa
saya tidak melihat satu orang pun dari para sahabat yang memakruhkan melakukan celak bagi orang yang berpuasa. Dalam arti A'mash ini memutlakan untuk diperbolehkan melakukan celaan. Wa kana Ibrahim yurakhisu ayyaktahila as-shaim bis-sabir. Dan ada keterangan lagi menyatakan bahwa Ibrahim itu memberikan rukhsah, dispensasi bagi orang yang berpuasa tetap diperbolehkan untuk menggunakan celak dengan pohon sobir. Pohon sobir itu entah seperti apa bentuknya, tetapi kita ya udahlah seperti biasanya aja, alat celak itu loh biasa yang hitam itu. Jadi meskipun dalam hal ini Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam memberi keterangan untuk tidak melakukan atau tidak bercelak, tetapi ada keterangan banyak sahabat yang tetap melakukan celak. Fala farqa bainal kufri al-had alladzi yanfadu ilal hulqum wa baina ghairi. Dan tidak ada bedanya mana celak yang kualitasnya tajam dalam arti tebal sehingga sampai rawan masuk, atau yang murahan saja, yang biasa-biasa saja, yang arang-arang, itu nggak ada bedanya. Wal aula ijtinabu, meskipun demikian lebih baik dijauhkan, khurujan an khilafil ulama. Karena alasannya kenapa lebih baik dijauhkan, lebih baik tidak bercelak, karena keluar dari ikhtilaful ulama, pendapat ulama itu lebih disukai. Ketika ada perbedaan pendapat, itu lebih baik kita mengambil hukum atau pendapat yang aman. Karena begini, hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah masuknya sesuatu ke dalam badan melalui manfaat, melalui lubang. Memang ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan kedua mata ini bukan termasuk manfaat maftuh, bukan termasuk lubang yang masuk kategori hal yang menjadi jalan batalnya puasa ketika masuk di dalamnya. Beda dengan mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur, itu jelas berlubang semuanya. Tetapi dalam hal di mata ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mata itu juga termasuk manfaat maftuh, sehingga suatu hal yang masuk ke dalam mata itu dapat membatalkan puasa. Insto menggunakan obat mata ketika sampai terasa di tenggorokan, itu dalam satu pendapat ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, karena sekali lagi mata bukan termasuk dari anggota badan, anggota tubuh yang dikatakan manfaat maftuh, hal yang berlubang yang dapat memberikan akses masuknya sesuatu ke dalam tubuh ini. Jadi dalam perbedaan pendapat itu lebih baik kita mengambil pendapat yang lebih aman, yaitu menjauhi yang rawan membatalkan puasa. Begitu. Untuk bercelak, silakan saja, tetapi lebih baik meninggalkan. Kemudian yang kelima, al-istinsyaku fil wudu. Istinsyak itu menghirup air ke hidung ketika berwudu. Jadi wudu itu kan cuci tangan, terus kemudian berkumur, dan istinsyak menghirup air ke dalam hidung, menyedot gitu. Nah, ketika berpuasa itu tidak dianjurkan dilakukan. Meskipun ada hadis yang menyatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilaqid bin Sabrah asbihil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Nabi bersabda, mengatakan kepada Laqid bin Sabrah, sempurnakanlah wudu, sela-selalah di antara jari-jari jemari. Jadi di antara jari jemari ini diperintahkan untuk di sela-sela atau di ya beginilah sampai rinci. Wa baligh fil istinsyaq, dan hiruplah air ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali
kamu dalam keadaan berpuasa. Fanaha 'anil mubalaghah lima fi dzalika minal mukhatarah bil ibadah wa ta'ridiha lil ifsad. Kenapa istinsyak itu dilarang oleh Rasulullah? Karena hal ini rawan dapat membatalkan ibadah dan dapat merusak ibadah puasa. Jadi madmadoh, berkumur itu jangan berlebihan. Istinsak barangkali ingin dilakukan, tetapi hanya cukup membasahi hidung bagian luar saja, tidak perlu dimasukkan ke dalam, karena itu dapat membatalkan puasa. Karena itu hal-hal inilah, 5 hal inilah yang perlu diperhatikan bagi orang yang sedang berpuasa. Jangan sampai sembarangan melakukan suatu hal yang meskipun itu diperbolehkan tetapi rawan membatalkan puasa, maka lebih baik untuk tidak dilakukan. Wallahu a'lam, hanya Allah lah zat yang maha tahu.